Terus untuk ETOPI 11 atau expected value, nilai harapan, itu untuk yang pertama itu 500 dikali 1017 per 1500 itu sama dengan 339. Jadi ini N1-nya itu dari sini, total yang punyanya distributor A, terus N2 itu total yang distributor H, N3 totalnya distributor C. Terus yang 1017 per 1500 itu nilai ini, nilai petopinya. Nah, karena total yang masing-masing distributor itu sama, 500, jadi nilai etopi 11, etopi 21, sama etopi 31 itu sama, 339. Terus yang etopi 12, etopi 22, etopi 32 itu nyarinya pakai yang ini N1 tetap yang 500, terus 500 sama 500 dikali 1 min petopi. Ketemunya 161. Terus untuk perhitungannya itu C-square sama dengan 345 dikurangi 339 dikuadratkan dibagi 339. Terus ditambah 313 dikurangi 339 dikuadratkan dibagi 339. Dan seterusnya sampai 141 dikurangi 161 dikuadratkan dibagi 161. Itu ketemunya 10,187. Karena 10,187 ini lebih dari 9,21, maka keputusannya itu tolak nol. Dan kesimpulannya adalah mixed match dari ketiga distributor tersebut tidak mengandung proporsi kacang yang sama. Kalau langkah-langkah untuk Minitab-nya, ini bisa diikutin ya buat prakteknya. Tadi kan ada 3 distributor, A, B, sama C. Terus yang kacang, itu tadi ada 345, terus 313, sama 359. Terus yang non kacang, itu ada 155, 187, sama 141. Terus buat angka-angkanya ini udah aku cantumin di dokumennya. Nanti kalian tinggal dicoba lagi aja. Terus langkahnya ada start, tabel, kayak yang T-square test for association. Ya. Terus ini summarize data. Kolom yang mengandung tabel, ada kacang sama non kacang. Terus statistiknya, ini udah. Oke, dari sini apakah bisa mengikuti? Bisa. Iya, kalau udah tinggal di oke. Nah, ketemu. Jadi, nanti dari hasilnya itu, yang dibaca itu nilai ini. C-square Pearsonnya ini, 10,187. Terus ini derajat bebasnya ada 2. Nah, nanti 10,187 ini dibandingkan sama nilai C-square yang di tabel. Biasanya di buku, itu bagian halaman belakangnya itu ada C-square tabelnya. Oke, buat yang nomor 1, apakah ada yang ingin ditanyakan atau mungkin ada yang ketinggalan tadi pas coba Minitab-nya? Kak mau nanya, Iya? cara nentuin H0 sama H1-nya itu gimana? Hmm. Oh, gimana? Kurang jelas.
cara nentuin hipotesis 0 sama 1-nya. Oh, buat hipotesisnya itu dari buku biasanya ada. Jadi kalau proporsi itu ya untuk H0 itu intinya dia itu maksudnya proporsi untuk masing-masingnya itu sama nilainya. Kalau yang H1 itu enggak semua proporsi 1, 2, 3-nya itu sama. Jadi misal di antara 3 proporsi itu ada satu yang beda. Jadi kayak P2 sama P3 itu mungkin sama, tapi P1-nya itu enggak sama. Kayak gitu. Ini hipotesisnya juga berlaku kalau misal ditanya ini itu rata-rata. Cuman bedanya kalau proporsi kan P, kalau rata-rata nanti mu. Terus juga ada variansi juga. Nanti tinggal diganti aja simbolnya. Yang P ini ganti mu atau ganti sigma. Terus banyaknya ini kan sampai 3, ini tergantung soalnya. Ini kan ada 3 distributor, makanya sampai 3. Kalau misalnya ada 5 distributor, berarti ya sampai 5. Gimana, sudah menjawab? Terima kasih, Mbak. Oke. Yang lain ada yang ingin ditanyakan nggak buat yang nomor 1? Kayaknya nggak ada, jadi aku lanjut buat yang nomor 2. 3 varietas kentang akan dibandingkan hasilnya. Percobaan dilakukan dengan menanam tiap varietas secara acak pada 3 peta yang sama luasnya di setiap 4 daerah yang berlainan. Hasilnya dalam ratusan kilogram per peta, varietas A, B, dan C tercatat sebagai berikut. Ini tabelnya. Jadi di daerah 1 itu ada varietas ABC, daerah 2 ABC, daerah 3 dan daerah 4 juga ada varietas ABC. Terus lakukan analisis variansi untuk menguji hipotesis bahwa tidak ada perbedaan dalam kemampuan menghasilkan ketiga varietas kentang. Gunakan signifikansi 4%. Oke, jadi ini tabelnya ini aku ubah bentuknya kayak gini. Jadi kan kelakuannya itu ada varietas. Varietasnya ada 3 ABC. Terus ini nanamnya juga kan di 4 daerah yang berbeda. Nah, 4 daerah ini sebagai blok. Terus ini tinggal dimasukin kalau misal blok 1 varietas A itu dia 18. Terus blok 1 varietas B itu 13. Blok 1 varietas C itu 12 dan seterusnya. Terus ini ada total masing-masing baris dan kolom. Terus untuk hipotesis ini bentar. Hipotesisnya untuk menguji pengaruh perlakuan atau varietas. Ini kan ditanyain cuma yang tidak ada perbedaan dalam kemampuan menghasilkan ketiga varietas. Yang daerahnya ini nggak ditanyain. Jadi kayak udah diujinya terhadap perlakuan aja. H0 itu alfa 1 sama dengan alfa 2 sama dengan alfa 3 sama dengan 0. Atau varietas tidak berpengaruh terhadap hasil produksi kentang. Terus H1 paling sedikit ada 1 I di mana salah. Alfa itu tidak sama dengan 0. Varietas berpengaruh terhadap hasil produksi kentang. Gitu. Terus ini aku juga cantumin sekalian buat kalau misal jaga-jaga nanti juga ditanyain yang pengaruh blok. Kalau yang blok itu pakai beta 1, beta 2, sama dengan beta 3, sama dengan beta 4, sama dengan 0. Itu maksudnya peta atau daerah itu tidak berpengaruh terhadap hasil produksi kentang. Terus yang satunya paling sedikit ada 1 I di mana beta J. Ada 1 J. Ada 1 J di mana beta J itu tidak sama dengan 0. Atau maksudnya itu peta atau daerah berpengaruh terhadap hasil produksi kentang. Nah, daerah kritis pengujiannya itu tolak H0 kalau p-value-nya itu kurang dari alfa, di mana alfanya itu tadi di soal 4%. Nah, ini output tabel ANOVA. Langsung aja dipraktekin pakai Minitab. Ini di input datanya. Varietas, terus ini daerahnya, terus sama hasil produksi kentangnya. Varietasnya tadi kan ada 3, terus daerahnya itu ada 4, berarti
Nanti kalian pas inputnya itu kayak gini. Jadi varietas A-nya ini kalian ketik 4 kali, terus nanti di sampingnya yang daerahnya itu ketik 1, 2, 3, 4 berulang gitu, nanti sampai totalnya itu ada 12 baris. Jadi varietas A 4 kali, terus B-nya juga 4 kali, terus C-nya juga 4 kali. Terus untuk varietas A kan tadi ada daerah 1, daerah 2, daerah 3, daerah 4. Varietas B juga ada daerah 1, 2, 3, 4. Begitu pula dengan varietas C. Terus berarti yang hasil ini baru disesuaikan sama yang di soal. Jadi yang varietas A daerah 1 ini ada 18. Terus varietas A daerah 2 ada 13. Varietas A daerah 3 itu ada sorry. Varietas A daerah 2 itu ada 20. Varietas A daerah 3 ini ada 14. Varietas A daerah 4 ada 11. Terus untuk varietas B, varietas C 12, 21, 19, 20. Terus setelah selesai di input datanya, langkah-langkahnya itu start, terus ANOVA, pilih yang general linear model. Soalnya di sini kan dia ada 2 faktor ya, makanya pakai yang general linear model. Kan faktornya tadi ada blok sama varietas. Kalau cuma ada satu, misal cuma varietas tok, itu nanti pakainya yang ini. Yang start, ANOVA, one way. Kita pakai yang general linear model, fit general linear model. Respon, responnya itu yang hasil produksi. Faktornya ada varietas sama daerah. Terus ini kan tadi dimintanya itu alfanya 4%. Klik option, ini disesuaikan jadi 96. 100 dikurangi 4. Terus oke. Terus kalau udah, oke. Ini output tabel ANOVA-nya. Karena yang ditanyain cuma pengaruh varietas, berarti kalian bacanya yang barisnya varietas, dilihat p-value. P-value-nya ternyata 0,253. Nah, 0,253 ini kan lebih dari alfa 4%. Alfa 4% itu kan 0,04. Makanya keputusannya itu gagal tolak H0, sehingga dapat disimpulkan bahwa varietas kentang tidak berpengaruh terhadap hasil produksi kentang. Terus kalau misal ternyata juga ditanyain pengaruh bloknya atau pengaruh petanya, itu dilihat juga ini bagian daerah p-value-nya 0,016. Kan dia kurang dari alfa, berarti dia masuk daerah kritis, makanya tolak H0. Sehingga kesimpulannya adalah peta atau daerah itu berpengaruh terhadap hasil produksi kentang. Untuk yang nomor 2 ini apakah bisa mengikuti atau mungkin ada yang ketinggalan? Mbak, aku agak ketinggalan tadi habis masukin faktor terus gimana? Oh iya benar. Ulang ya. Ini kan ANOVA, terus general, fit general, terus ini kan masukin respon, masukin faktor, terus di option. Nah, di option ini bagian confidence level for all intervals itu diganti sesuai kebutuhan yang ditanyain di soal. Kalau soalnya mintanya 95% itu biasanya nggak usah diganti, soalnya dia di software-nya itu udah auto 95. Cuman kalau di soalnya mintanya selain 5% berarti kan diganti. Karena mintanya 4% berarti diganti 96. Kalau mintanya 1% berarti diganti 99. Terus oke, terus klik oke. Nah, nanti keluarnya ini.
Yang lain apakah ada yang masih kesulitan atau bingung? Jadi lihatnya itu yang tabel ANOVA ya, analisis of variance bagian p-value. Misi mau tanya Ya, buat bedain yang respons harus ngisi yang mana sama yang faktor tadi yang ngisi yang mana itu kayak gimana? oke. Ini sebenarnya dilihat dari soalnya. Ini kan, aduh, kalau respon sama faktor kayak respon itu variabel dependennya kan. Jadi dia itu yang variabel terikat, variabel terikatnya. Kalau yang faktor itu tadi itu prediktor atau variabel bebasnya. Jadi di sini kalau di soalnya itu yang variabel terikatnya itu yang hasil produksi kentang. Ini kan kita kayak nyari tahu apakah varietas sama daerah tanam, perbedaan daerah tanamnya itu mempengaruhi hasil produksi kentangnya gitu. Jadi kayak kira-kira varietas ini tuh bakalan ngasilin kentang lebih banyak apa enggak daripada varietas yang lain kayak gitu contohnya. Jadi dari eh sebenarnya kayak main logika aja untuk respon sama faktornya itu dianalisis dari soalnya. Kira-kira yang mempengaruhi itu apa sama kira-kira yang dipengaruhi itu apa gitu. Saya menjawab. Maaf, Mbak, mungkin bisa diulangi lagi yang apa? Berarti kalau yang respon itu yang variabel terikat atau bebas? Respon itu yang variabel terikat. Jadi dia yang dependent, yang dipengaruhi. Kalau yang faktor itu yang mempengaruhi gitu. Jadi yang variabel bebasnya itu yang faktor. Baik, makasih, Mbak. Oke. Oke. Lanjut soal nomor 3 ya. Seorang peneliti ingin menguji apakah ada pengaruh pemberian fumigan metilbromid C3BR dengan dosis 16 gram per meter kubik, 32 gram per meter kubik, dan 48 gram per meter kubik, dan 64 gram per meter kubik terhadap daya tumbuh benih kacang hijau dan diperoleh data sebagai berikut. Ini tabel datanya. Jadi untuk masing-masing dosisnya ini menghasilkan 4 data. Jadi kayak masing-masing dosis itu terjadi 4 ulangan. Buatlah hipotesis yang sesuai dari permasalahan di atas. Hipotesisnya itu untuk H0, ini kan karena ada 4 dosis, jadinya mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 sama dengan mu4 sama dengan 0. Artinya, tidak terdapat pengaruh pemberian fumigan metilbromid terhadap daya tumbuh benih kacang hijau. Terus H1-nya itu sekurang-kurangnya ada 1 mu-I yang tidak sama dengan 0 atau terdapat pengaruh pemberian fumigan metilbromid terhadap daya tumbuh benih kacang hijau. Terus ujilah hipotesis tersebut berdasarkan tabel ANOVA, gunakan alfa 5%. Nah, buat langkah-langkah minitab-nya, ini sama kalian harus input datanya dulu. Jadi nanti ada dosis, terus sama hasilnya itu tadi kan kita pengen lihat dosisnya ini berpengaruh nggak terhadap daya tumbuh benih kacang hijau. Jadi ada dosis sama daya tumbuh benih. Nah, buat dosisnya, ini kan yang 16 gram itu ada 4 kali, terus 32 gram juga ada 4 kali, makanya semuanya diulang sebanyak 4 kali gitu kan. Jadi nanti kalian masukinnya juga 4 kali. Jadi 16 dimasukkan 4 kali. Terus 32 juga 4 kali. Terus 48 4 kali. Terus 64 4 kali. Totalnya ada 16 baris. Terus
tinggal masukkan yang daya tubuh benihnya, yang ini, 98, 89, dan seterusnya ini, 98, 89, 91, 94, terus 90, 88, 94, 90, terus 80 ini yang punyanya 48 gram. Jadi disesuaikan aja. 80, 82, terus 76, terus 82, terus 90, 76, 78, 88. Nah, setelah di-input semua datanya, buat langkah-langkahnya, mirip kayak soal yang sebelumnya ini kan ANOVA ya, tentang ANOVA, cuman dia satu faktor dosis, perbedaan dosisnya aja. Jadi kayak udah aku bilang kalau cuma satu faktor itu langkah-langkahnya start, ANOVA, one way. Terus ini responnya itu yang daya tumbuh benih, faktornya dosis. Terus ini kan tadi dimintanya alfanya 5%. Sebenarnya nggak usah diotak-atik, soalnya di option ini udah otomatis 95. Jadi kayak emang sudah settingannya itu 5%. Terus kalau udah tinggal tuh oke. Nanti ini baca jadi ini, tabel analysis of variance. Nah, ini kan nih dosis itu p-value-nya 0,004. Nah, 0,004 itu kan nilainya lebih kecil dari alfa 5%, di mana alfa 5% itu 0,05. Jadi, keputusannya itu tolak H0 karena p-value ini itu berada di dalam daerah kritis. Kesimpulannya, dapat pengaruh pemberian fumigan metilbromid terhadap daya tumbuh benih kacang hijau. Oke, buat yang nomor 3, mungkin ada yang masih bingung atau akunya kecepatan terus ketinggalan, bisa disampaikan aja. Mbak, boleh nanya nggak? Untuk Iya, soal pakai ANOVA tidaknya itu dilihat dari mana ya, Mbak? oke. Buat pakai ANOVA apa enggak, biasanya kalau soal ANOVA itu, ya itu gunanya itu buat kayak melihat apakah ada pengaruh dari variabel prediktor ke variabel responnya. Ya, terus buat yang soal nomor 3, ini kan dia cuma satu faktor kan. Itu dia sebutannya itu rancangan acak lengkap. Soalnya cuma satu faktor. Terus kalau buat yang soal sebelumnya, ini kan ada kelakuan sama ada kelompok atau blok gitu kan. Itu dia jadinya rancangan blok acak lengkap namanya. Jadi kayak untuk hipotesisnya, nanti kalian sesuaiin aja sama buku kalian. Untuk hipotesisnya itu macam-macam. Kalau misal rancangan blok acak lengkap, itu untuk perlakuannya itu pakai alfa, terus bloknya ntar pakai beta. Tapi inti hipotesisnya itu sama, H0 sama H1 ya. Terus kalau yang ini cuma satu perlakuan yang rancangan acak lengkap itu pakai mu. Jadi kayak ANOVA itu gunanya buat apa? Buat ini, nah, apakah ada pengaruh antara variabel yang satu terhadap variabel lainnya. Akan menjawab? Makasih, Mbak. Oke. Buat yang lainnya, apakah ada yang ditanyakan? Ya, aku lanjut soal nomor 4 ya. Sebuah penelitian tentang pemberian herbisida dengan dosis tertentu untuk pemberantasan gulma. Penelitian dilakukan dengan memberikan dosis herbisida. Dosis herbisida di sini sebagai X-nya, variabel X.
dan mengukur berat kering gulma dalam kilogram. Nah, berat kering gulmanya ini sebagai variabel Y-nya. Hasilnya itu sebagai berikut. Nah, ini. Itu kayak misal dosis herbisidanya 5, itu ketemu Y-nya itu 7, dan seterusnya. Terus di sini ditanyain hitung koefisien korelasi antara kedua variabel tersebut dan jelaskan artinya. Di sini diketahui N-nya itu sama dengan 8. Nah, N8 ini dari mana? Ini banyaknya datanya itu ada 8. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus X bar-nya itu sama dengan 11,63. X bar ini dari mana? Jadi rata-rata yang barisnya X ini itu ketemunya 11,68. Terus Y bar rata-rata yang Y itu ketemunya 3,988. Ini buat nyari rata-ratanya ntar bisa pakai Minitab, jadi kayak nggak usah ngitung lama-lama kalau manual. Terus hipotesis, oh nggak pakai hipotesis. Oke, langsung untuk perhitungan koefisien korelasi itu dilambangkan pakai R. Ini rumusnya panjang sekali. Ini ada sigma XI dikali YI dikurangi N X per Y bar dibagi akar sigma XI kuadrat dikurangi N X bar kuadrat dikali sigma. Nah, ini tuh kayak misal kalian ngitung kayak gini tuh bakalan lama. Kayak benar-benar nguras waktu banget. Jadi bisa diakali pakai Minitab. Caranya gimana? Yang pertama di input dulu datanya. Nah, dia ada X sama Y kan. Nah, buat yang X, itu tadi datanya ada 5. Ini kalian inputnya itu ya, ke bawah gitu ya. 5, 6, 8, 10, 12, 15, 17, 20. Terus yang Y-nya itu ada 7, 6, 5, 4, 3,5, terus 2,6, 2, 1,8. Setelah kalian input, ini kalian pastiin dulu nih hasil inputan kalian ini bagian tulisan yang C12 sama C11 yang punya aku ini itu nggak ada mengandung kayak unsur huruf T. Misal kayak gini. Ya Mbak, kalian keluar huruf T kan. Nah, keluar huruf T ini maksudnya angka yang kalian inputkan itu kebaca sama software itu sebagai teks, bukan sebagai angka. Nah, itu biasanya dipengaruhi oleh penggunaan tanda desimal. Nah, untuk masing-masing laptop itu berbeda. Jadi kayak punyanya teman, ini kan aku pakai laptopnya temanku. Ini dia desimalnya itu pakai titik. Sedangkan kalau di Minitab laptopku itu desimalnya itu pakai koma. Jadi nanti kalian sesuaiin di Minitab masing-masing, dia pakainya titik atau pakai koma. Kalau misal udah nggak ada huruf T, berarti dia udah aman. Tapi kalau misal ada huruf T, berarti kalian ganti. Ya. Oke, setelah input data selesai, langkah-langkahnya itu ada start, basic statistik, terus cari correlation. Ini ada correlation, terus ditentukan kedua variabelnya, ada X sama Y. Terus udah, nggak usah dietakan. Yang lain masuk oke. Nah, ini ketemu. Pearson correlation, minus 0,968. Ini sesuai sama perhitungan yang manual. Jadi, artinya apa? Artinya keeratan hubungan linier antara kedua variabel itu sebesar 96,8%. Kan korelasi itu kan kayak mengetahui keterkaitan atau keeratan hubungan gitu kan antara dua atau lebih variabel. Jadi nanti kalian ngertiinnya itu ya pakai ini. Keeratan hubungan linier antara kedua variabel itu sebesar berapa persen gitu. Terus kalau misal ternyata kalian lupa cara yang correlation ini, kalian bisa hitung manual pakai rumus ini. Nah, buat
hitung manualnya itu ntar kayak gini. Kalian pakai aja start basic statistik, terus display deskriptif statistik ini yang paling atas, masukkan variabelnya, ini kan. Terus untuk statistik ini yang diperlukan itu sebenarnya dari sini yang ngebantu itu cuma yang rata-rata. Nanti kalian yang x kuadrat, per y kuadrat, sama kalian x y itu nanti tetap menghitung sendiri sih. Tapi nanti bisa pakai bantuan mini. Jadi yang ditampil cuma min sama dan total. Yang bikin kan total juga bisa dihitung sendiri kan. Kelihatan dari datanya ada berapa banyak. Ini kan ketemu rata-ratanya segini. Terus kalau misal kalian pengen nyari sigma xi kuadrat sama sigma y kuadratnya itu kayak gimana? Nah, ini kalian ketik flat C13 itu sama dengan ini C13 aja sih. Coba ya aku coba dulu. Bentar aku juga agak lupa soalnya. C kuadrat. Ya, gini. Oke, jadi buat nyari xi kuadrat itu nanti kalian pakai ini command line ini. Kalian ketik lab C13. C13 itu kalian mau naruh sigma xi kuadrat, mau nyimpen xi kuadratnya itu di kolom yang berapa gitu kan. Ini di sini aku nyimpennya di C13. Ini buat yang x gitu ya. Terus C11 dipangkat 2 nya. C11 ini kan yang ini. Tuh, terus kalau misal kalian pengen nyari yang y kuadrat itu berarti C 12 sama C 14 tempat kalian mau nyimpen y kuadrat itu sama dengan C 12 dikuadratkan. Nah, ini yang y kuadrat. Terus misal kalian mau nyari yang xi y, tadi kan ada ini kan sigma xi y. Tapi ini dikalikan dulu baru dijumlahkan gitu. Jadi xi dikali y dulu. Berarti flat C15 tempat buat nyimpennya itu sama dengan C11 dikali kalinya pakai bintang C12. Nah, ini buat xy-nya. Terus buat jumlahnya gimana? Nanti jumlahnya itu kalau misal kalian bingung di command line, ini bisa pakai ini, ada kalkulator. Bagian expression, ya bagian expression sini, itu bisa kalian cari aja. Sum, bentar, oke, FSDL ya. Bentar sih. Sama. Nah, 2 kali kan. Ini itu bisa diisi ini. XY sama XY. Terus nanti nyimpennya di mana XY-nya? Ini ketika aja di sini C16 yang kosong kan. Terus itu. Nah, ini sigma XY-nya. Nah, kan sigma XY itu. Kalau misal bingung, terus ternyata boleh bawa kalkulator ya nggak apa-apa. Kalkulator. Tapi saranku mending pakai yang ini. Lebih cepat. Kayak cuma tinggal klik-klik tok, terus nanti langsung ketemu persen korelasinya berapa. Terus yang B, apakah korelasi antara kedua variabel tersebut berbeda dengan 0? Gunakan alfanya 5%. H0, rho sama dengan 0, terus H1, rho-nya tidak sama dengan 0.
Jadi untuk hipotesisnya itu pakai yang rho ya, bukan pakai yang R. Jadi sebenarnya untuk korelasi itu kan ada dua macam untuk lambangnya. Ada yang korelasi sampel, ada yang korelasi populasi. Terus untuk daerah kritisnya itu tolak nol jika mutlak T itu lebih dari T alfa per 2 dengan derajat bebasnya itu 6. Atau T mutlaknya itu lebih dari 2,447. Ini pakainya alfa per 2 ya, bukan yang T alfa gitu. Pakai yang 0,025. 5% dibagi 2. Terus derajat bebasnya 6. Itu dari mana? Dari total datanya itu tadi dikurangi 2. Jadi derajat bebasnya itu pakai N-2. 8 dikurangi 2 sama dengan 6. Terus statistik uji itu rumusnya R dikali akar N-2 dibagi akar 1 min per kuadrat. Nah, ini statistik ujinya. Terus tinggal dimasukkan tadi kan R-nya ketemu minus 0,968 dikali akar 6 per akar 1 dikurangi minus 0,968 dikuadratkan. Hasilnya ketemu min 9,4485. Nah, ini keputusannya tolak nol karena mutlak T. Jadi ini kan negatif, jadi kayak pakai mutlak T itu lebih dari 2,447. Kesimpulannya, terdapat korelasi antara dosis herbisida dan berat keribunan. Kalau tolak nol kan berarti terima H1. Nah, terima H1 itu Rho tidak sama dengan nol. Kalau tidak sama dengan itu berarti terdapat korelasi, kalau yang sama dengan itu berarti tidak terdapat korelasi. Cara baca hipotesis itu juga gitu. Kalau misal H0 itu kan sama dengan berarti dia tidak terdapat. Kalau H1 itu tidak sama dengan berarti dia terdapat. Nanti kata-kata setelahnya itu tergantung konteksnya. Kalau yang korelasi berarti ya terdapat korelasi. Kalau yang ditanyain tentang pengaruh ya berarti terdapat pengaruh atau tidak terdapat pengaruh. Buat yang poin A sama poin B, apakah ada yang ditanyakan? Mbak mau tanya Mbak, itu Iya. 47 itu dari mana Mbak kalau beda? Oke, 2,447 ini dari tabel T. Jadi dari tabel T itu nanti kalian cari yang T-nya itu 0,025, terus derajat bebasnya itu 6. Atau bisa juga cari lewat Minitab. Bentar ya, Rek. Ini ada tamu sebentar.